Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, mari bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan bersama-sama membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga selalu disanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di yaumul mahsyar nanti. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah kami menyampaikan tema pertemuan pada kali ini dengan judul mencintai dan ingin dicintai oleh Rasulullah. Ikuti tips sederhana ini. Kata mencintai itu tentu berawal dari kekaguman kita kepada orang lain. Dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kenyataan, di kehidupan nyata, banyak saudara-saudara muslim kita yang belum tahu bagaimana gambaran pribadi Rasulullah yang sangat luar biasa. Berkata pribadi tentu akan terkait dengan data diri Rasulullah, tentang nama, tentang perangai beliau, tentang kebiasaan beliau, keadaan fisik beliau. Semuanya itu andai kata seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah mengetahui, maka akan menjadi penambah rasa sayang kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tema ini kami angkat? Karena kami telah membaca satu judul buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, yang dikarang oleh Michael H. Hart, yang notabene adalah orang Nasrani.
Namun hasilnya tetap Nabi Muhammad SAW berada di peringkat yang pertama, mengalahkan tokoh sejarah seperti Nabi Isa, Konfusius, dan sebagainya. Ini pengakuan yang luar biasa dari luar non-muslim. Maka andai kata ada seorang sahabat Al-Fatih Channel yang nama beliau saja hanya mengetahui satu nama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam satu hadis dinyatakan bahwa li khamsatu asma'in, Nabi mengatakan aku punya 5 nama. Siapakah itu? Ini satu peringatan kepada kita semuanya yang masih mengetahui hanya Muhammad saja. Di hadis itu dikatakan, ana Muhammad wa Ahmad, namaku Ahmad dan Muhammad. Wa ana al-Mahi, dan aku juga Al-Mahi. Dikatakan di situ sebagai Al-Mahi, yang dengan namanya Allah akan menghapus kekufuran. Beliau juga dengan nama Ana Al-Hasil, karena beliau besok akan berada di Yaumul Mahsyar di depan, sementara umatnya berada di belakang. Kemudian beliau juga yang kelima Al-Aqib, seorang nabi yang terakhir. Jadi mari kita kenali pribadi Rasulullah yang sangat agung itu. Beliau juga terkenal dengan julukan Al-Amin, karena orangnya dapat dipercaya, orangnya amanah. Begitu pula beliau punya gambaran deskripsi tubuh yang sangat indah, sangat tampan. Jadi kalau beliau dijadikan Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul, Khotam, Nabi yang terakhir, itu juga karena memang dia punya dan dibekali oleh Allah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Khotamul Nabiin. Saudaraku, jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, di samping nama yang ada 5 tadi, wajah beliau yang tampan, rambut beliau yang tidak keriting tapi juga tidak lurus, barangkali ikal. Kulit beliau sangat lembut sekali. Ketinggian dan detik piadeknya, ketinggian tubuhnya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Sangat ideal. Dan ketika berbicara, menyampaikan sesuatu kepada umatnya, ini perlu kita contoh.
Karena beliau tidak pernah yang namanya marah kepada khoddam, pelayannya. Tidak pernah, dan belum pernah memarahinya, apalagi memukulnya. Dan ketika berbicara, beliau sangat tartil, watarsilun, tartilun, watarsilun. Dengan lemah lembut. Itulah sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan Rasulullah yang bisa kita contoh. Andai kata kita mengakui, mencintai tapi tidak melakukan, tidak melaksanakan tuntunan-tuntunan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, maka kecintaan kita kepada baginda Rasulullah bisa dipertanyakan. Ketika beliau menyampaikan pembicaraan, beliau tidak pernah yang namanya dengan muka muram atau dengan muka yang masam. La yatakallam illa tabassama. Beliau tidak pernah berbicara kecuali dengan muka yang tersenyum simpul. Itulah beberapa pribadi Rasulullah yang bisa kita contoh agar hidup kita menjadi lebih baik dan ikut juga disayang oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku cinta Rasulullah, maka kita juga harus mau meniru sunnah-sunnah, mencontoh sunnah-sunnah dan tuntunan-tuntunan Rasulullah. Demikian sedikit tip untuk teman-teman jamaah Al-Fatih Channel untuk bisa lebih mencintai dan menyayangi Rasulullah dengan kondisi pribadi beliau yang sangat luar biasa tersebut, sehingga kita menjadi muslim yang lebih lengkap dalam hal menyayangi dan mencintai beliau, dan kita akan dianggap sebagai umat beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, tuntunanku, maka benar-benar ia telah mencintaiku. Demikian saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang mudah-mudahan bisa menerima ini sebagai tambahan bekal keilmuan keagamaan untuk menambah khasanah kita, keinginan kita untuk lebih mencintai Rasulullah. Tentu ada banyak salah dan khilaf, oleh karena itu barangkali itu semua datang dari kami. Mohon Allah mengampuninya, dan semua kesalahan tentu dari kami, karena kami adalah orang yang tepatnya salah dan lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.